Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar kembali dengan Ibu dengan materi BK. Materi BK kita sekarang adalah tentang puber. Apa itu puber? Kita akan jelaskan pada PowerPoint berikut ini. Puber terjadi pada manusia umur 11 sampai 14 tahun. Itu masa anak-anak sekalian Anda ya. Apa yang terjadi pada dirimu? Pada masa puber, mulai suka sama lawan jenis. Cowok tertarik pada cewek. Dan sebaliknya, bukan gay atau lesbi. Cowok matanya hijau kalau ada cewek cantik lewat. Kemudian cewek suka menghayal jika ada cowok cakep yang ditemani. Di kamar juga suka mempelin foto-foto artis yang amoy, contohnya seperti itu anak. Merasakan jatuh cinta, ingin selalu melihat dia. Saat dekat, jantung berdetak kencang. Itu contohnya ya. Marah-marah saat lihat dia sama cewek lain. Kemudian pengen tahu banget soal dia. Semua itu datang pergi dengan cepat. Semua itu datang dengan amat kuat dan cepat. Kadang cuma beberapa minggu dan bahkan kamu bilang jatuh cinta. Padahal cinta sejati butuh waktu lama banget buat tumbuh. So, semua itu bukan cinta sejati monyet. Membentuk geng. Kalau masa puber itu biasanya orang membentuk geng ya nak. Jumlahnya bebas. Biasanya satu jenis kelamin, ada cewek-cewek saja atau cowok saja. Kemudian atas kesamaan, misalnya hobinya sama atau kebiasaannya sama, atau sama-sama perasaan atau pola pikir, atau rumah dekat, kesibukan yang sama dan lain-lain. Jadi tempat saling curhat, ngertikan teman, saling tahu rahasia, hingga hal ini cari perhatian. Ini akibat dari suka sama lain jenis. Biasanya dilakukan dalam bentuk penampilan beda atau membuat diri agar mempunyai ciri khas lain di mata teman. Maka biasanya cowok suka dianggap hebat sama cewek-cewek dengan ngeband, foto dimodif, penampilan yang nyeleneh, hingga aksi-aksi aneh seperti trek, flying fox atau terjun bebas dan lain-lain. Gaul dilakukan anak puber karena ingin diri kelihatan lain dan kagak katrok. Satu, nggak pola pikirnya, nggak hobinya, nggak semua atribut atau buku, penanya, HP dan lain-lainnya, nggak ngomongin, nggak penampilan, nggak tempat tongkrongannya, musik yang disukai dan lain-lain. Otoriter diri ortu atau orang tua, menjauh dari orang tua, tidak begitu dekat seperti dulu lagi, kagak lagi dengerin nasihat dan omongan orang tua, alias wibawa ortu sudah dianggap kuno. Lebih mementingkan pihak lain yang dirasa penting ketimbang orang tua. Mulai ada berbagai rahasia pribadi, orang tua kagak boleh tahu. Bertengkar dan berselisih pendapat hingga padu dengan ortu bisa terjadi. Kenapa itu terjadi? Sebab otak kamu sekarang diprogram untuk lebih mandiri ketimbang sama keluarga. Otak muali ngikutin apa yang disuka di luar ketimbang di dalam rumah. Otak terprogram untuk lebih senang kumpul sama teman ketimbang dengan orang tua. Dan keempat, orang tua ngambil keputusan buatmu sudah berakhir. Udah waktunya kamu sendiri yang ambil keputusan buat dirimu sendiri. Yang kelima, jika pengen jadi orang yang dewasa, bertanggung jawab dan mandiri, tentu mulailah melakukan semuanya sendiri dan kurangi ketergantungan sama orang tua. Kemudian masa puber itu adalah masa membangkang
Jika kamu bisa melanggar aturan bekal kelihatan hebat dan merasa diri keren. Meskipun hal itu sebenarnya bikin diri bahaya dan merugikan sekalipun. Contohnya miras, rokok, tawuran, pacar ganti-ganti, trek-trekan, naik motor ngebut, cabut, melanggar tata tertib. Kemudian termasuk membangkang sama orang tua. Dengan membangkang kamu merasa puas. Merasa sekarang kamu sendirilah yang berhak menentukan hidupnya. Bukan lagi diatur dan ditentukan oleh orang lain. Kemudian puber itu emosinan. Hukum ala diri sendiri, yaitu tiap masalah yang ada kamu elo-eloan hadapi dengan cara sendiri tanpa pertimbangan. Kedua, maka aksi perang mulut diam-diaman sampai berantem terjadi. Kemudian yang ketiga, dibilangin, didamaikan, dicarikan solusi yang adem dan tidak bersiko, terkadang enggak dipakai. Karena yang pasti anak puber akan lebih mudah tersinggung. Mengidolakan someone, suka sama tokoh adalah hal yang biasa terjadi sama anak puber, yaitu niru tingkah lakunya, niru gaya penampilannya, gila banget sama karyanya, suka banget kalau dia lagi di TV atau malah ketemu langsung, nampelin poster-poster di kamar. Sebenarnya kadang hal ini bikin kamu lebih semangat karena terobsesi. Ini foto-fotonya nih seperti ini. Nah, idola-idolanya pasti Anda tahu banyak kan. Nah, siapa ini lagi? Nah, ini mulai nekuni hobi. Meskipun belum serius, tapi sudah terkesan ngotot. Kadang hobi cuma ikut-ikutan, gitaran, model motor, coret-coretan, pecinta alam, fotografi, komik, dan lain-lain. Terkadang semua itu malah bikin masalah baru sama orang tua. Banyak anak yang terperosok hobi yang negatif, lingkungan pergaulan. Nah ini, seperti ini ya nak ya. Dan yang mesti kamu ingat selama puber adalah sebenarnya banyak orang masa depan sukses karena lewatin masa puber dengan benar. Tapi banyak orang yang gagal karena lewatin masa puber dengan yang salah. Apa yang biasanya bikin semua kacau beliau? Pertama, berteman dengan geng yang kagak baik, terus balas tidak nurut sama orang tua. Kemudian kebangin hobi yang negatif, geng sekolah hal yang kagak penting. Gaul itu penting, tapi pilihlah gaul yang positif. Pikirlah prestasi di masa. Demikianlah materi kita pada saat sekarang ini. Semoga Nanda mendapatkan manfaatnya, memahami dan mengerti dan menghindari hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.